bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang besar. Kami mau katakan kami tak pernah takut Tuhan untuk melangkah, karena seluruh hidup kami ada dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyanyikan dengan iman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Sebab kami percaya Tuhan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan imanmu nyanyikan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami ada di dalam genggaman-Mu. Hidup kami aman di dalam pimpinan Roh-Mu. Kami ada di dalam rencana-Mu. Kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kau Tuhan kami yang besar, tak pernah kami takut, sebab kami bersama-Mu melewati segala musim.
bersamamu ya Tuhanku, bersamamu ya Bapakku. Kau saja yang memegang tangan kami melewati musim. Bersamamu Tuhan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku takut. Terima kasih Yesus. Shalom saudara, hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-6, mulai dari ayat pertama sampai selesai. Tapi saya rindu sekali membahas di Ibrani 6 ayat yang ke-7 saudara, di mana di situ katakan begini. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, kata menghisap di sini terambil dari bahasa Yunani pino, yang artinya receive into the soul what serves to refresh and strengthen. Menerima di dalam jiwa, saudara. Jadi benar-benar menghisap habis. Saudara, saya diingatkan Efesus 5 ayat 26 berkata bahwa firman Tuhan menguduskan mereka dengan lewat pembasuhan air dengan firman. Jadi firman Tuhan diibaratkan sebagai air. Nah, apa bedanya tanah yang menghisap air hujan dan tanah yang tidak menghisap? Bedanya gini, tanah yang menghisap air hujan itu pasti menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Tapi tanah yang tidak menghisap, itu akhirnya menghasilkan semak duri dan rumput duri. Maksudnya apa saudara? Saudara, tiap minggu saudara duduk di gereja, saudara mendengarkan khotbah yang sama. Tiap pagi saudara bangun, rise up, saudara mendengarkan khotbah yang sama. Saudara membaca dari Alkitab yang sama, mendengarkan hal yang sama. Tapi apa bedanya orang yang, bahkan firman Tuhan berkata, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu seperti pohon yang di tepi aliran air, di mana dia selalu bertumbuh dan tidak layu daunnya. Apa bedanya saudara? Kok orang bisa mendengar firman Tuhan yang sama, tapi hasilnya bisa beda? Ada orang semakin bertumbuh, spiritualnya semakin baik, hidupnya semakin diberkati, dikatakan di sini ya, menerima berkat dari Allah. Tapi ada yang malah semakin keras dan bahkan dikatakan tidak berguna, bahkan dikatakan dekat pada kutuk, berakhir dengan pembakaran. Aneh sekali. Ternyata yang membedakan adalah respon ketika menerima firman itu. Menghisap artinya seperti saya bilang tadi, receive into the soul. Kalau saudara menerima firman Tuhan dan saudara masukin ke dalam jiwa, maka itu saudara, kenapa setiap kali saya khotbah selalu bilang amin, amin, minta respon dari jemaat. Karena waktu saudara mendengar sesuatu, kalau saudara bilang amin, you know what amin means? Amin artinya true. Jadi waktu saudara bilang amin, saudara bilang benar, saya yakini. Itu saudara langsung masuk ke dalam jiwa saudara, tanpa harus ulik lagi teorinya, apanya begini dan begitu diperdebatkan lagi, masukin ke dalam soul. Itu saudara seperti minum kopi ini, saudara, sekalian promosi nih saudara. Ini langsung saudara teguk, langsung masuk, waduh enak sekali. Tapi kalau saudara minum kopi, saudara setetes, terus saudara mulai, apa ini rasanya? Ini kok kayak rasa cinnamon ya? Ini kok kayak rasa rumput ya? Waduh ini kayaknya kurang gula ya? Wah ini kayaknya kurang krim. Waduh saudara, gak akan nikmatin kopi itu. Saudara, demikian dengan firman Tuhan. Seringkali kita semakin pintar, ada orang semakin pintar, malah semakin meragukan firman Tuhan. Itu akhirnya tanah jadi kering, menghasilkannya semak duri, rumput duri. Ada orang sekolah kitab, saya udah pernah bilang buat saudara, pintar Hebrunya, pintar Greeknya. Dia lagi ujian, saudara mau ujian, lagi belajar, tantenya masak, agak berisik di luar. Dia bisa banting pintu loh, saudara bilang, tante saya ini lagi belajar. Wow, orang ini penuh dengan teori, tapi gak ada hatinya. Saudara, marilah waktu kita dengar firman Tuhan, kita hisap dengan baik, sehisap sedalam-dalamnya, sampai saudara benar-benar meresap dalam hati tanpa meragukan, meresap dalam jiwa tanpa meragukan. Itu katanya pino, apa itu? Menghisap benar-benar sampai itu seperti spons ya saudara, masuk dalam air itu benar-benar ambil semuanya. Sehingga spons itu pun kalau diperas keluar semua airnya. Maksudnya apa? Waktu hidup saudara ditekan, waktu saudara mengalami cobaan, itu waktu diperas, itu firman Tuhan yang keluar. Firman Tuhan yang nyata, bukan duri, rumput-rumput yang gak berguna. Ya saudara, ini penting sekali karena hanya dengan menghisap firman Tuhan, maka hidup kita bisa bertumbuh. Dan Tuhan bilang, menerima berkat dari Allah. Saya berdoa supaya hari ini saudara menerima berkat dari Allah. Dengan apa? Menghisap firman Tuhan. Percaya apa yang firman Tuhan katakan. Mulai saudara, saya sering lakukan juga. Kalau saudara di mobil, saudara di tempat kerja, perkatakan firman Tuhan. Ya, saudara lagi menghadapi sesuatu, saudara bilang, aku bisa melakukan segala sesuatu
di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. You can self-taught atau self-talk ya firman Tuhan. Ini sangat berguna buat kehidupan saudara. Kiranya ini memberkati saudara. Saya berdoa supaya saudara bisa menghisap firman Tuhan dan ini bisa mengubah hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini sekali Engkau ajarkan kami Tuhan. Pentingnya firman Tuhan. Kita mau responi firman Tuhan dengan menghisap Tuhan. Menghisap firman Tuhan lewat jiwa kami. Percaya pada firman Tuhan. Mengaminkan semua firman Tuhan yang kami dengar setiap harinya, setiap minggunya. Kami berdoa Tuhan, supaya kami tidak menjadi tanah yang keras, semak duri, rumput duri. No. Kami mau menjadi tanah yang subur Tuhan. Di mana menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Kami mau menerima berkat dari Allah. Kami berdoa Tuhan, biarlah hati kami menghisap firman Tuhan. Biarlah telinga kami selalu dengar-dengarkan Tuhan. Ubah hidup kami, bentuk kami Tuhan. Supaya kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menghisap firman Tuhan dengan baik. Kiranya tanah saudara, tanah yang subur, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik untuk kerajaan Allah. Dan kiranya berkat Tuhan menyertai saudara sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup saudara. God bless you all. Ibrani 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat, jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka, yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka, yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari pertolongan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya.